Ya, Pak. ya, oke, alhamdulillah. Kalau bisa, baik. Ya, kita mulai untuk perkuliahan di minggu ini. Ya, silahkan bagi teman-teman yang belum melakukan presensi bisa melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, di e-class sudah saya buka ya, di Siska. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa tugas sebelumnya yang lalu, ya, yaitu kita bahas tentang Mendeley, ya. Kenapa kok ini kita bahas atau kita masukkan di subtopik pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen? Ya, jadi ya, Mendeley ini merupakan salah satu tools ya atau sebuah perangkat ya di mana kita bisa menggunakan untuk melakukan manajemen pengelolaan dari sebuah reference atau daftar pustaka. Ya, ya kali ini saya tidak menampilkan slide presentasi karena kita akan coba langsung mendemokan ya. Kita akan coba untuk mendemokan penggunaan Mendeley. Ya, yang saya tampilkan terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya, oke, baik. Ya, jadi ya ini Mendeley ini merupakan salah satu tools atau sebuah software untuk melakukan manajemen pengelolaan sebuah daftar pustaka atau reference ya. Ya, diantaranya selain Mendeley ada beberapa tools atau software lainnya seperti ada Zotero gitu kan. Kemudian ada plugin dari Word juga ada gitu kan, dari Office Microsoft Word itu juga ada kan. Tapi ya ini salah satunya yang saya gunakan ya. Kenapa? Karena memang sejauh ini mudah menurut saya gitu kan. Ya, mudah menurut saya. Artinya nanti teman-teman bisa menggunakan tools lain atau software lain ya untuk bisa melakukan pengelolaan sebuah daftar pustaka. Ya, kenapa kok ini kita pelajari? Ya, salah satunya tadi dari definisi sebuah Mendeley itu sendiri, fungsinya adalah untuk melakukan ya pengelolaan manajemen daftar pustaka. Nah, kemudian Mendeley ini merupakan salah satu contoh juga sebuah alat ya atau software sistem informasi manajemen, di mana objek yang dilakukan ya atau objek yang digunakan untuk proses sebuah informasi tersebut adalah daftar pustaka dari sebuah artikel ya kan, atau sumber-sumber pustaka. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Gitu. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa teman-teman di sini sebagai mahasiswa diantaranya nanti salah satunya adalah outputnya adalah uh, ya membuat makalah, kemudian membuat jurnal, dan paling akhir nanti biasanya kan teman-teman pasti diwajibkan membuat sebuah skripsi, gitu kan, ya sebuah hasil penelitian. Nah, sehingga dengan penggunaan Mendeley ini diharapkan nanti akan mempermudah teman-teman ya dalam melakukan sebuah penelitian, kemudian melakukan pengelolaan ya manajemen dari sebuah daftar pustaka atau sumber referensi. Ya, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah mengenal atau menggunakan sebelum di mata kuliah kita mungkin di teman-teman di sini Belum, Pak. belum pernah ya. Belum, Pak.
Belum, Pak. Belum, baru kemarin, Pak. Baru Kemarin nyoba ya. kemarin. Oke. Ya, kemarin memang sengaja saya gunakan sebagai tugas untuk biar teman-teman setidaknya mencoba dulu gitu kan bagaimana sebuah Mendeley itu digunakan. Nah, baru hari ini kita akan coba untuk ya simple practice gitu kan. Ya, yang pertama jelas kita bisa unduh atau download di Mendeley gitu kan. Ketik aja di itu gitu kan. Ini yang saya lakukan nanti kalau tidak muncul bisa langsung di apa namanya sampaikan ke saya ya. Ya, Iya, Pak. ini tampilan dari sebuah website Mendeley atau bisa kita akses di mendeley.com ya. Kemudian teman-teman bisa download atau mengunduhnya sesuai dengan versi OS dari PC atau laptop teman-teman. Ya, kalau pakai Windows ya berarti download Windows. Kemudian kalau pakai Mac OS, gitu kan, ya berarti pilih yang Mac OS. Tapi kalau pakai Linux bisa download yang Linux. Ya, kebetulan kalau saya sudah mendownloadnya, bahkan ini sudah sering menggunakan. Ya. Nah, ini saya gunakan yang versi Windows. Kemudian setelah itu, ya klik register. Ini kalau pengguna awal, gitu kan. Nah, pengguna awal ini klik register, kemudian nanti teman-teman bikin akun di situ, ya mengisi username, email, password dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Ya, saya kira ini sudah terbiasa untuk register. Kemudian mudahnya lagi Mendeley ini adalah menggunakan database cloud, gitu kan. Nah, ini sangkut pautnya dengan kemarin kita pelajari tentang big data. Ya. Pertemuan sebelumnya kita pelajari tentang big data, jadi salah satunya adalah sangkut pautnya adalah big data. Kenapa kok sangkut pautnya dengan big data? Karena ya database atau semua yang kita inputkan di Mendeley ini nanti tersimpan secara online. Ya, sehingga kalau misalkan ini kok tidak sengaja di uninstall atau mungkin karena ganti laptop gitu kan, kemudian ganti komputer, ganti PC, ya kita tinggal login aja, nanti otomatis apa namanya datanya sudah tersinkron gitu kan. Walaupun kita login di beda PC atau beda komputer gitu kan. Nah, ini mudahnya salah satu alasannya kenapa kok saya gunakan Mendeley gitu kan. Nah, ini saya coba login. Ya, loginnya pun juga emailnya bebas ya. Ini kebetulan saya gunakan email afiliasi kampus saya yang satu. Kemudian untuk password disesuaikan saja. Ya, kemudian kita login. Ya, sambil nunggu, gitu kan. Ya, dalam sebuah penelitian dan atau ketika kita menulis sebuah pustaka, kemudian sebuah makalah, gitu kan. Terkadang kita gunakan sumber itu pasti lebih dari satu, gitu kan. Atau bahkan idealnya ya sebenarnya tidak ada angka yang pasti, gitu kan. Tapi idealnya pasti di atas 5 gitu kan. Ya, walaupun saat ini saya juga belum menemukan apa namanya wajib harus 10 atau wajib harus 7 atau bahkan ada yang sampai puluhan dan seterusnya gitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kita menggunakan Mendeley, semakin banyak daftar pustaka yang kita gunakan itu akan mudah untuk dikelola. Sebagai contoh gini, ya ini sudah berhasil login. Sebelum kita bahas, sebagai contoh gini, ini kemarin salah satu tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan atau dikirim ke saya, ya, dia menggunakan daftar pustaka itu berisikan 4. Ya, ini saya kira kalau 4 ya sangat mudah sekali gitu kan. Tinggal kita tahu judul apa namanya penelitiannya atau judul bukunya, kemudian nama belakang dan nama depan, kemudian tahun dan seterusnya dan seterusnya. Ya termasuk kalau website. Ini kalau
Saya kira kalau apa namanya cuma 4 itu ya at least sangat mudah lah ya kan untuk bisa kita kelola. Tapi bayangkan ketika ya ini ya sebagai contoh saya gunakan. Nah, ini jurnal saya yang alhamdulillah baru rilis atau baru terbit gitu kan. Nah, saya contohkan. Ya. Ya, ini juga kebetulan baru terbit jurnal saya internasional. Nah, sebagai contoh di sini saya gunakan ya sebanyak 43 gitu kan. 43 reference gitu kan. 43 sumber acuan gitu kan. Nah, bayangkan ketika 43 ini ya kalau tidak kita gunakan sebuah software atau sebuah tools untuk mengelolanya ya bakalan apa namanya pusing gitu kan. Ya bakalan apa bingung gitu kan. Ya apalagi format daftar pustaka itu banyak sekali gitu kan. Ya, ada yang formatnya tadi kalau sebagai contoh yang tugas teman-teman tadi ya ini menggunakan format apa ya. Ya, ada nanti singkatannya ini menggunakan format apa jadi nama akhir, nama depan gitu kan, tahun dan kemudian judul ya kemudian nama jurnalnya ya dan seterusnya. Ketika buku juga berbeda. Nah, tapi ada juga yang menggunakan format IEEE ya sebagai contoh ini yang saya gunakan menggunakan format IEEE gitu kan. Ya, ini kalau format IEEE itu biasanya angka ya diurutkan gitu kan. Kalau yang tadi ya contoh tugas teman-teman itu diurutkan berdasarkan berdasarkan huruf abjad ya A, B, C dan seterusnya kan. Ya, tapi kalau apa namanya menggunakan IEEE itu diurutkan berdasarkan urutan pertama kali dia muncul gitu kan. Ya, urutan pertama kali dia muncul. Ya, sehingga kalau misalkan tadi nomor 1 gitu kan. Nomor 1 otomatis berada di atas. Ya kan? Nah, ini nomor 1, mana nomor 2. Nah, ini berarti nomor 1 berada di paling atas. Kemudian dilanjutkan nomor 2, dilanjutkan nomor 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang format apa tadi, itu berdasarkan urutan abjad. Ya. Walaupun Ali ini muncul di daftar pustaka terakhir, gitu kan. Nah, ini terakhir, ya, tapi dia muncul di daftar pustakanya adalah yang pertama karena menggunakan pengurutan abjad. Ya. Nah, apalagi kalau pengurutan abjad seperti ini ya, kadang kalau kita manual gitu kan, kalau kita manual bisa jadi nanti kelewat. Oh ini tadi A, oh ternyata ada B, misalkan siapa apa namanya Burhan misalkan. Nah, B-nya ternyata kelewat gitu kan. Ya ini ya sangat apa namanya riskan sekali gitu kan. Saya contohkan lagi yang jumlahnya banyak sebentar. Ya, apalagi nanti kalau misalkan teman-teman skripsi gitu kan, ya itu kan kadang referensinya atau daftar pustakanya pun juga ya bisa jadi ada puluhan gitu kan. Ada puluhan baik itu 10 atau mungkin 15 atau bahkan lebih dari itu gitu kan. Nah, ini dengan menggunakan Mendeley itu saya kira sangat mudah ya. Sambil nunggu loading. Nah, ini tadi kita sudah login ya. Kita sudah login di sini. Tampilan seperti ini. Next aja. Oke, ya. Nah, kalau pertama kali teman-teman install ini pasti kosong gitu kan. Di tengah ini pasti kosong.
Nah, ini kenapa kok isi? Karena saya sudah melakukan penyimpanan datanya. Kan. Ya, biasanya kalau pertama kali install ini kosong, kemudian di folder sebelah kiri ini juga kosong. Dan ya, ini karena saya sudah install banyak, dan ya, maka sudah ada. Nah, anggap kita ini kosong, ya kita create folder. Nah, kita beri nama, misalkan matkul SIM. Ya, kita bikin matkul SIM. Nah, ini misalkan saya contohkan lagi yang nah ini sambil nunggu contoh tadi ya ini posisinya Mendeley anggap kita kosong gitu kan, tanpa ada data apapun. Nah sekarang nanti kita akan coba gunakan kan. Contoh semua. Agak lama nih loadingnya. Oke, sambil nunggu loading lagi, kita coba buka Word. Ya. Pada saat kita install Mendeley, ini sudah selesai. Kemudian secara otomatis di Word itu nanti akan muncul ada tools-nya, yaitu di menu Reference. Ya. Di menu Reference, ya, ini secara otomatis akan ada tools di sini. Ya, ada Insert Citation, Insert Bibliography, sama Open Mendeley. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada format stylenya, ada apa, kemudian ada IEEE, dan ya kalau apa itu singkatan dari American Psychological Association. Ya, ini biasanya yang sering digunakan itu idealnya dua ini rata-rata ya, yaitu apa dan IEEE. Ya, yang sering gitu kan. Walaupun kadang ada yang modelnya Harvard, kemudian ada IOP Conference Series gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata umumnya itu formatnya adalah apa atau IEEE. Oke. Kemudian nah ini saya contohkan yang format apa, salah satunya nih kalau tidak salah. Ya, sambil nunggu unduh lagi atau download lagi. Nah, ini tadi menunya ini. Nah, sebetulnya tadi sempat saya singgung bahwa melalui Word pun juga sebetulnya ada gitu kan fasilitasnya. Jadi tidak perlu install Mendeley juga bisa. Cuman hanya saja kalau di Word itu otomatis datanya hanya tersimpan di komputer atau laptop kita. Gitu. Tapi kalau Mendeley tadi karena kita menggunakan akses Big Data Cloud sehingga kita bisa mudah akses di mana saja dan kapan saja. Oke, sepertinya tadi sudah terdownload. Ya, ini contoh yang menggunakan format apa ya. Jadi ada nama gitu kan. Kemudian judul ya. Kemudian tahun dulu, nama, tahun, kemudian judul dan seterusnya gitu kan. Ya, ini nama jurnalnya biasanya, ya, nama jurnal, halaman. Ya, kemudian ada judul, tahun, nama, tahun, judul, gitu kan. Kemudian nama jurnalnya, volume, dan seterusnya, ya.
Nah, ini kalau kita lihat daftar pustakanya banyak sekali gitu kan. Nah, ini kalau kita manual gitu kan. Kalau kita manual jelas akan kesulitan gitu kan. Ya, akan kesulitan. Terkadang bahkan terlewat gitu kan. Nah, resikonya apa kalau kita tidak gunakan referensi dan tidak menyantumkan daftar pustaka yang terlewat, ya otomatis karya kita dianggap sebagai karya plagiat gitu kan. Karya kita dianggap sebagai karya plagiat. Ya. Saya kira nanti untuk apa namanya proses menyusun sebuah jurnal ya mungkin akan dipelajari di mata kuliah lain, biasanya di metodologi penelitian kan. Ya. Ketika karya itu plagiat, otomatis ya itu tidak bisa kita gunakan untuk kebutuhan misalkan penelitian atau bahkan kebutuhan skripsi. Nah, kemudian ketika formatnya apa ya tadi, maka nama gitu kan, nama akhir gitu kan, nama akhir dan tahun gitu kan, koma tahun, nama akhir koma tahun, nama akhir koma tahun, kan. Nama akhir koma tahun. Nah, tapi kalau format IEEE tadi menggunakan nomor gitu. Nah, simpelnya bagaimana cara penggunaannya? Nah, simpelnya gini. Kalau tadi kita lihat ada nomor urut, kemudian tahun gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat kita gunakan nomor urut ya, atau formatnya adalah format IEEE. Nah, suatu ketika misalkan ternyata oh ini formatnya salah gitu kan. Formatnya harus format apa namanya? Apa tadi gitu kan. Ya, maka secara otomatis kita bisa rubah gitu kan. Secara otomatis kita bisa merubahnya tanpa kita mengedit satu persatu lagi. Ya, tinggal kita klik style. Nah, stylenya kita rubah nih. Ini kan IEEE. Kita rubah menjadi apa? American Association Psychological Association. Nah, yang kita klik, tunggu beberapa saat, ya maka secara otomatis nanti dia akan berubah. Ya, ini sedang proses. Ya. Nah, ini tadi udah berubah kan. Nah, ini otomatis dia akan diurutkan berdasarkan abjad atau huruf awal yang muncul gitu kan. A, B, dan B. Dan ini juga urut. Nah, B setelah B, A gitu kan. Berarti ba. Kemudian BE gitu kan. N, nah, bio, dan seterusnya gitu kan. Dia urut sampai dengan huruf abjad terakhir gitu kan, yaitu T. Gitu. Nah, begitu pula di atasnya gitu kan. Otomatis dia akan merubah secara langsung gitu kan. Nah, tadi menggunakan penomoran, nah ini kita langsung, tadi kan di atas ini nomor 1 ya, nah ini sekarang langsung Hamari Coblom, dan yang nomor 2 Subari, ya. Ya, jadi kita tidak perlu merubah satu persatu. Nah, kemudian kok kita ingin merubahnya lagi ke IEEE misalkan, ya tinggal kita klik IEEE lagi, kan. Ya, kita tunggu berapa saat, nah dia otomatis akan berubah. Nah ini mudahnya ketika kita menggunakan sebuah tools untuk pengelolaan manajemen reference atau daftar pustaka. Sehingga tidak ada yang terlewat satupun. Nah, cara penggunanya bagaimana? Ya, saya kira mudah sekali. Kan? Misalkan kita menulis sebuah artikel misalkan. Dan kita menulis sebuah artikel atau hasil penelitian, misalkan kita tuliskan Purwokerto sebagai kota satria merupakan kota dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Dan Purwokerto juga disebut sebagai kota pendidikan kedua setelah Yogyakarta. Misalkan berdasarkan data hasil penelitian dari, nah misalkan dari siapa? Ya, misalkan kita dapat sebuah jurnal nih yang menyatakan bahwa hasil penelitian jumlah penduduk, artinya kalau berkaitan jumlah penduduk, misalkan kita dapatkan dari situs Badan Pusat Statistik, ya, misalkan BPS.
jumlah penduduk kata Indonesia. Nah, misalkan, nah ini kita sudah dapat nih. Misalkan linknya ini. Nah, kita ingin menambahkan katakanlah dari website. Nah, kita ingin menambahkan dari website. Nah, mudah sekali. Berdasarkan data hasil penelitian dari jumlah penduduk yang diambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah di Purwokerto lebih banyak laki-laki, yaitu akan berapa? 5.469 jiwa misalkan. Nah, terus kita ingin menambahkan di sini datanya dari mana diambilnya? Nah, diambilnya misalkan dari sini Badan Pusat Statistik. Nah, kita tinggal tambahkan di Mendeley di sini. Nah, kita tambahkan kalau dari data website ya kita pilih, kita klik add. Nah, kita masukkan manual, entry manual. Nah, kemudian kita pilih di sini apa website, kita cari website web page ya. Dan judulnya kita masukkan di sini. Judulnya yaitu hasil sensus penduduk 2020 misalnya. Kita kopikan sini. Nah, penulisnya siapa? Nah, penulisnya karena ini Badan Pusat Statistik ya berarti kita tuliskan sebuah lembaga institusi Badan Pusat Statistik. Nah, ini pilih yang institution. Kemudian publication-nya ini boleh dikosongkan tahun. Nah, tahunnya otomatis tahun rilis ya. Nah, kalau ini kan hasil sensus 2020, nah, tahunnya adalah tahun rilis atau tahun publikasinya, yaitu 2021. Itu page-nya kosong ya karena web, kemudian abstrak. Ya, ini kalau ada abstraknya boleh ini diisi, tidak juga enggak apa-apa. Nah, kita isi. Kemudian tag-nya, kalau ada teks, kalau ini enggak ada boleh kosong. Kemudian author keyword, kalau ada author keywordnya ini bukan nggak ada boleh kosong. Nah, kemudian date access. Nah, date access adalah akses kita mengakses informasi tersebut, yaitu hari ini kita tuliskan 24 Juni 2021. URL, kita kopikan URL-nya. Nah, kemudian kalau ada file yang tambahkan DOI-nya kalau ada. Nah, dan kita klik save. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, yang otomatis muncul di sini. Dan kita panggilnya gimana? Ketika sudah kita masukkan, nah, tinggal kita panggil di sini. Nah, ini kan tadi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Purwokerto lebih banyak laki-laki, yaitu 5.469 jiwa. Nah, kita bisa tambahkan di sini, klik insert citation. Nah, ketik aja tadi apa kata kuncinya kita ketik nih di sini. Nah, boleh judul, boleh penulis, gitu kan. Yang penting ada kata kuncinya. Ini kita ketikkan Badan Pusat Statistik ya. Karena saya pernah menggunakan data pusat statistik banyak ya, maka munculnya banyak. Gitu kan. Kalau tadi kita pilih yang hasil sensus penduduk ini ya 2020. Ya, kita klik aja sini. Nah, klik, kalau sudah oke. Nah, otomatis dia muncul di sini. Nah, dia muncul di sini. Terus misalkan kita ini pendahuluan. Biasanya kalau kita menulis makalah isinya apa saja? Yang pertama pasti pendahuluan. Dan kemudian yang kedua biasanya studi pustaka. Kemudian ada metode. Dan ada hasil dan pembahasan. Dan setelah itu ada kesimpulan. Nah, baru nanti setelah itu ada daftar pustaka. Nah, biasanya kan seperti itu isinya. Nah, ini ada yang baru masuk lagi. Oke, biasanya seperti ini isinya. Kita tuliskan lagi, misalkan
Nah, kita sudah di tahap akhir daftar pustaka, gitu kan. Nah, tinggal kita tambahkan daftar pustakanya. Yaitu caranya gimana? Kita pilih yang insert bibliografi. Ya, kita klik insert bibliografi, ya mudah banget, klik aja. Nah, otomatis muncul, ya kan? Ya, otomatis muncul Badan Pusat Statistik 2021, judulnya hasil sensus penduduk 2020, diakses Juni ya 24 Juni 2001 dari URL-nya. Nah, ya ini baru satu nih. Dan kemudian misalnya kita nulis lagi tadi kita sudah download satu jurnal ini, gitu kan. Nah, ini image quality analysis ya. Ya anggap saja ini nyambung gitu kan dengan apa yang sedang kita tulis. Misalkan kita lanjutkan pantauan dari misalkan apa CCTV di kabupaten menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di jalan raya yang menyebabkan kemacetan. Kemudian penelitian dari ini nanti kita panggil ya, penelitian dari ini kita panggil menunjukkan bahwa rata-rata pengguna jalan raya aktif atau ramai pada jam operasional antara jam 8 sampai jam 16.00 misalkan. Nah, jadi penelitian dari ini gitu kan biasanya kita pernah membaca misalnya penelitian dari Joko 2020 gitu kan. Nah, nanti kita panggil dari ini berarti Anwar ya, Anwar tahunnya 2021 misalnya. Ya, penelitian dari otomatis perlakuannya berbeda. Ya, kalau tadi kita tambahkan manual, ya, nah kalau ini perlakuannya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah mengunduh atau mendownload sebuah jurnal, gitu kan, jurnal penelitian. Ya, tinggal kita masukkan nih filenya. Gitu kan. Tadi kita sudah download nih, hasil downloadnya kita cek. Ya, misalkan di sini, ya, nama filenya kan 1142692. Kita cek sama ya 1142692-1 PP. Nah, ini berarti sama dengan ini. Nah, ini caranya mudah. Nah, kalau pengen gampang diingat ya mungkin ini bisa di rename ya. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Tinggal kita tarik and drop. Nah, kita tarik, masukkan ke sini. Ya. Ya, kita tarik, masukkan ke sini. Nah, ini otomatis kita masuk. Atau boleh juga ini saya delete dulu. Nah, kita delete dulu. Boleh juga tambahkan di sini add file. Dan add file. Nah, kalau tadi kan add manual ya, karena kita entry manual. Nah, sekarang kita add file. Kita cari filenya ada di mana? Ya, filenya ada di download. Kemudian ini tadi. Ya. Nah, filenya ini, judulnya ini kan image quality analysis of PNG image ya. On WhatsApp Messenger sending. Ya. Open. Nah, hasilnya ini, ya kan. Nah, perbedaannya tadi karena kita masukkan manual, ya kita harus tahu masukin manualnya, judulnya dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita add file, dia secara otomatis sudah ada di sini. Formatnya adalah jurnal artikel, judulnya sudah langsung masuk, ya. Penulisnya, autornya. Nah, ini mungkin autornya perlu kita cek. Ya, ini terkadang sesuai, terkadang ada ya agak error sedikit, apalagi kalau autornya biasanya lebih dari satu, kan? Itu biasanya autornya perlu kita cek lagi. Nah, ini pas kebetulan nih, contohnya autornya perlu kita cek lagi. Nah, jadi kalau di sini kita lihat autornya penulisnya ada 3.
tapi yang masuk di Mendeley baru 1. Ya, formatnya penulisannya adalah last name, first name. Ya, last name, first name. Ya, kita cek last name-nya Anwar, first name-nya Fahmi. Kita enter aja nih, kan udah penulis 1. Penulis 2-nya, kita lihat Fadlil, Abdul. Nah, kita tulis, kita enter Fadlil, ya, Abdul. Nah, enter lagi. Kemudian Riyadi, Imam. Imam. Ya, pas 3 ya. Nah, ada 3, terus jurnalnya. Ya, jurnalnya tadi telematika, gitu kan. Ya, tidak perlu kita input, gitu kan. Kemudian tahunnya, ya, ini tahunnya mungkin perlu dicek nih. Nah, tahunnya dicek nih, kan 2021. Tapi ke tulisnya 2012. Nah, ini kita perbaiki 2021. Volumenya apakah benar 14? Ya, ternyata sama. Issued atau nomor 1. Dan page, halaman. Nah, halamannya 1 di sini bawah sampai dengan kita cek paling akhir halamannya adalah halaman 12 ya, berarti benar ya di sini 1 sampai 12. Nah, dan abstrak ini udah otomatis muncul juga ya, karena di sini ada abstrak teknologi is growing bla 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 bla, sama enggak? Nah, is growing rapid, nah ini sama. Nah, ini opsional aja, yang wajib ditulis yang jelas type atau tipenya, judul, author, jurnal, year, volume, issued, page. Ya. Kemudian author keyword, ya, kalau mau dituliskan berarti boleh dari sini keywordnya. Ya, kita kembali ke artikelnya tadi. Ya. Ya, kita kembali ke artikelnya tadi, misalnya penelitian dari, nah ini kita sisipkan di sini misalkan, menunjukkan bahwa rata-rata pengguna jalan raya aktif atau ramai pada jam operasional antara jam 8 sampai jam 4. Penelitian dari, nah kita masukkan di sini, ya, insert citation. Kemudian tadi siapa? Fadil ya. Pokoknya kata kunci salah satu dari penulis boleh, dari judul juga boleh, atau dari abstrak juga boleh. Ya, semua yang ada di Mendeley tadi. Ya, Fadil. Nah, ini tadi kan kita mau pakai image quality analysis of PNG image on messenger sending. Ya, ini oke. Ya. Ya, otomatis sudah muncul ya di situ ya. Nah, simple kan gitu aja gitu kan. Nah, simple seperti itu aja. Nah, ini penelitian dari Anwar, Fadli, dan Riyadi 2021 menunjukkan bahwa rata-rata bla 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 dan seterusnya. Nah, otomatis di bawah langsung muncul nih. Ini kan tadi daftar pustaka, pendahuluan. Nah, daftar pustakanya udah otomatis nambah. Karena formatnya apa, ya, atau American style tadi, maka dia akan secara otomatis mengurutkan Anwar dulu, baru Badan Pusat Statistik. Tapi kalau kita lihat, kita rubah ke format IEEE, ya, maka dia berubah 1, 2. Nah, ini 1, 2. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tambah nih banyak lagi, misalkan kalimat apapun gitu kan. Misalnya kita mau tambahkan kalimat apapun, ya sama, kita tinggal tambahkan lagi. Misalkan ya, kita mau menambahkan di sini. Nah, ini contoh misalnya jurnal yang pernah saya unduh gitu kan, pernah saya download. Nah, misalnya saya mau masukin salah satunya nih. Ya, misalnya ini Artificial General Intelligence and Web. Nah, kita masukkan di sini. Nah, maka secara otomatis ya ini tadi sama judulnya, nama penulis, nama jurnal, ya kan, kemudian tahun, ya, volume dan seterusnya. Ini kalau kita mau panggil juga sama. Ini kita hafalin satu kotis ya, kata
kata yang mudah nih, kotis. Ya, tinggal kita tuliskan di sini. Ya, misalkan di studi pustaka, ya, misalkan studi pustaka berkaitan dengan ekonomi di Purwokerto menurut Kotis tadi kan. Menurut Kotis ya tinggal kita insert citation, tekan Kotis. Nah, yang tadi ya, Artificial General Intelligence and Creative Economy. Oke. Ya. Menurut Kotis bahwa nilai ekonomi sebuah perkotaan akan berbanding lurus terhadap peningkatan pendidikan misalkan. Ini sebagai contoh. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau rubah lagi ke apa ya, simple, ya, tinggal apa lagi. Nah, dia rubah lagi ya, dan seterusnya. Nah, ini saya kira tadi akan mempermudah ya, sebagai contoh yang saya contohkan artikel yang saya tulis ini di Jurnal Design Engineering. Nah, ini alhamdulillah baru terbit ya 1 bulan yang lalu ya, atau sekitar bulan Mei. Nah, ini saya gunakan ada 40 ya, 40-an lebih ya, apa nih? 43 reference gitu kan, dengan format IEEE. Tentu saja akan mempermudah gitu kan. Nah, ini bayangkan ketika kita input manual satu-satu gitu kan, nah otomatis ya kemeng juga gitu kan, pusing gitu kan. Kemudian contoh lain tadi, artikel yang kedua yang kita baru unduh, kita baru download ya. Ini sumber pustakanya ada berapa nih? Nah, saya kira ada banyak ini ya. Cuma ini formatnya apa gitu kan, American gitu kan. Sehingga urutannya tidak berdasarkan nomor tapi berdasarkan abjad. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 gitu kan. Nah, terkadang kalau mungkin pernah melihat, kita lihat ada sumber pustakanya itu sampai ya 50-an gitu kan. Saya pernah lihat ada juga gitu kan. Nah, bayangkan ketika itu masih ditulis secara manual. Ini yang tadi misalkan oh ini 15 masih sedikit. Kemudian misalkan coba ini berapa? Nah, ini 49 ya. Kalau tadi saya 43, ini 49 lebih banyak. Ini juga sama pakai format angka atau IEEE kita. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Mungkin silahkan. Berkaitan penggunaan Mendeley. Ya, ini tentu saja akan mempermudah kita, teman-teman, khususnya pada saat penyusunan sebuah makalah dan juga penelitian atau skripsi nantinya. Bahkan barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sedikit. Nggak ada ya? Ya baik, kalau nggak ada, Izin silakan. bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Kiki. Kalau daftar Mendeley gitu harus pakai email kampus ya, Pak? Atau email pribadi juga bisa, Pak? Email pribadi bisa, email pribadi juga bisa. Kemarin sempat nyoba tapi nggak bisa, Pak. Oh, Email nggak bisa. kampus juga susah. Idealnya sih email asalkan Gmail gitu kan bisa sih idealnya. Tapi kalau memang nggak bisa ya mungkin kalau email kampus kan teman-teman rata-rata punya ya. Ada yang sudah ngurus ya. Yang kalau pakai email kampus juga nggak apa-apa. Gitu. Email pribadi juga itu oke, nggak masalah. Ya, cuma memang biasanya daftarnya begitu ngisi register, kemudian nanti ada verifikasi yang masuk ke email. Nah, itu kita verifikasi dulu. Ya, ada verifikasinya, kita verifikasi dulu, baru nanti kita bisa login di Mendeley-nya. Ya, karena sekarang rata-rata biasanya seperti itu kalau
email digunakan sebagai login ya, atau sebagai akun pendaftaran, biasanya akan ada verifikasi yang diminta. Nah, kemudian verifikasinya kadang ada yang masuk di junk atau di spam gitu kan, ada yang masuk langsung di email utama gitu kan. Nah, ini yang kadang perlu kita cermati juga. Mungkin begitu Mbak Kiki. Ada lagi? Ya, kalau belum saya tambahkan sedikit berkaitan dengan jurnal penelitian, gitu kan. Hasil dari artikel yang kemarin teman-teman sudah kirimkan, gitu kan. Ini sedang tahap saya cek satu persatu. Nah, nanti bagi artikel yang menurut saya berpotensi atau layak untuk disubmit ke jurnal tersebut, nanti akan saya coba poles sedikit, kemudian saya coba submit. Nah, nanti bagi jurnal yang memang bisa sampai terbit, gitu kan. Nah, otomatis nanti saya berikan nilai A, gitu kan. Dan ini juga berlaku untuk satu kelompok itu, gitu kan. Nah, kenapa kok saya gunakan salah satunya melalui dari jurnal, gitu kan? Ya, karena ini saya juga mengacu pada aturan dari pemerintah, gitu kan, khususnya dari Kementerian Pendidikan ya. Ya, walaupun kalau teman-teman kan dari Kementerian Agama ya. Nah, kalau dari Kementerian Pendidikan itu ada aturannya, gitu kan. Ya, ada aturannya. Ya, ini bahkan dari tahun 2012, gitu kan. S1 itu sudah wajib untuk menulis jurnal, gitu kan. Ya, menulis jurnal itu dari edarannya dari tahun 2012 itu sudah diberlakukan, gitu kan. Nah, jadi dari S1, S2, atau bahkan S3 itu wajib untuk menulis di sebuah jurnal penelitian. Kalau S1 itu minimal nasional, kalau S2 itu minimal nasional terakreditasi, ya kan? Nah, kemudian kalau S3 itu minimal jurnal internasional. Nah, ini aturan mainnya dari tahun 2012 sudah mulai ada surat edarannya, gitu kan. S1 itu di jurnal ilmiah nasional, gitu kan. S2 itu di jurnal nasional terakreditasi, S3 itu di jurnal internasional. Nah, saya kira ini juga mulai kita kenalkan juga, gitu kan. Kenapa? Karena ya kita kan nggak tahu ya, mungkin setelah nanti teman lulus S1 melanjutkan ke S2, gitu kan, sangat memungkinkan sekali, gitu kan. Ya, kalau sekarang mungkin di IAIN nggak tahu apakah ada kewajiban atau enggak, gitu kan, untuk mahasiswa S1 menerbitkan sebuah jurnal ilmiah, gitu kan. Nah, tapi setidaknya nanti ketika masuk S2 bagi yang punya cita-cita lanjut ke S2, gitu kan. Nah, nanti sudah siap, gitu kan. Sudah siap untuk menulis sebuah jurnal nasional penelitian, gitu. Kalau jujur nih bukan berarti lagi membandingkan, gitu kan. Nah, ini cerita saja, gitu kan. Kalau di Amikom, karena kebetulan saya juga ngajar di Amikom itu syarat kelulusan itu ya harus sampai publikasi di jurnal ilmiah, gitu kan. Nah, jadi untuk kelulusan, gitu kan, syaratnya sudah nulis dan sudah harus submit, gitu kan. Itu kalau di Amikom lah, nulis jurnalnya dari mana, gitu kan. Bisa dari jurnal dari penelitian lapangan atau PKL, gitu kan, magang, atau bisa juga nanti dari jurnal skripsi, gitu kan. Ya, yang diambil dari intisari skripsinya, gitu kan. Itu kalau diberlakukan di Amikom sebagai syarat salah satu kelulusan. Nah, selain dari kewajiban ini, penggunaan jurnal ilmiah juga ini sebagai indikator dari sebuah pemeringkatan perguruan tinggi, kan, dari aspek penelitian. Nah, ini ada toolsnya. Ya, kalau pemeringkatan perguruan tinggi itu dari semua lembaga, gitu kan. Artinya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Agama. Nah, salah satu tools yang untuk mengukur itu namanya adalah
SINTA atau Science and Technology Index. Nah, ini sebagai contoh, tadi saya buka tentang IAIN Purwokerto ya, karena namanya masih tertulis IAIN, nah, belum UIN. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat ranking nasionalnya, dan ranking nasionalnya itu adalah 315. Ya. Nah, ini dari unsur penelitian ya, karena ini SINTA ini adalah mengukur pemeringkatan perguruan tinggi dari unsur penelitian. Ya, rankingnya adalah 315 secara nasional. Kemudian kalau kita lihat, sekali lagi ini bukan lagi membandingkan, tapi setidaknya kita lihat, nah, kalau Amikom dari sisi penelitian, itu rankingnya 294. Ya. Jadi sedikit lebih tinggi, gitu kan. Ya, sedikit lebih tinggi dibandingkan dari IAIN. Nah, tapi kembali lagi ini bukan berarti lagi membandingkan, tapi setidaknya ini kita bisa tahu bagaimana pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, ini dari sisi penelitian. Kemudian nanti ada lagi dari sisi prestasi internasional, ya, itu toolsnya beda lagi. Kemudian dari prestasi nasional. Nah, kemudian ada lagi dari kemahasiswaan. Kemudian dari unsur dosen, pendidikan dosen. Dan ada lagi unsur dari pengelolaan manajemen dan sebagainya, sehingga itu di rata-rata, nah, yang akhirnya muncul pemeringkatan kemarin baru rilis itu pemeringkatan perguruan tinggi, gitu kan, secara umum, gitu kan, rata-rata. Kalau saat ini masih tertingginya itu ya UI, UGM, ITB, gitu kan. Ya, itu masih di lingkup itu saja, gitu, dari dulu sampai sekarang, karena memang mereka sudah perguruan tinggi yang saya kira sudah besar dan lama. Gitu. Sebagai contoh, dari sisi penelitian saja UI itu juga ranking 1, gitu kan. Ya, ini wajar, gitu kan. Secara umum rata-rata dia ranking 1. Kemudian ranking 2-nya UGM, ranking 3 ITB, kemudian ada IPB, Erlangga, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu gambarannya dari ya penggunaan Mendeley dan aspek ya penulisan jurnal penelitian. Dan harapannya nanti teman-teman ya sudah terbiasa dalam menggunakan Mendeley ini. Saya kira nanti untuk aspek konten dari sebuah penulisan artikel atau jurnal atau mungkin makalah penelitian, hasil skripsi, itu ranahnya nanti di mata kuliah, saya kira metodologi penelitian atau mata kuliah lainnya di IAIN. Sekali lagi saya hanya membatasi di penggunaan Mendeley sebagai salah satu contoh sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam sebuah pengelolaan reference atau referensi. Dan yang terakhir tadi, SINTA ini juga salah satu sistem informasi manajemen untuk mengukur dari sebuah hasil-hasil riset atau penelitian. Ya, saya kira itu yang kita bahas di hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mungkin sebelum kita akhiri? Silahkan. Tidak ada? Mungkin ini Pak mau tanya terkait UAS-nya Pak. Terkait UAS. Yes. Ya, UAS nanti sesuai edaran kemarin sudah diedarkan ya, minggu awal Juli kalau tidak salah ya. Minggu awal Juli, kemudian nanti saya akan buat 2 skema, gitu kan, untuk UAS. Yang jelas yang pertama adalah skema bagi teman-teman yang saya lihat artikelnya layak, gitu kan, untuk bisa di-submit di sebuah jurnal penelitian, maka nanti kelompok itu saya bebaskan dari UAS, ya, sehingga otomatis sudah bisa mendapatkan nilai A. Dan ya ini teman-teman sambil berdoa saja, gitu kan, kira-kira kelompoknya siapa saja nih yang lolos, gitu kan. Kemudian skema yang kedua nanti tetap ya ada UAS, gitu kan. Ada UAS tertulis yang soalnya atau
materinya akan saya share nanti di minggu awal Juli ya untuk penilaian UAS ya. Begitu Mbak Wanda gambarannya. Oke, Pak. Terima kasih. Dan ini juga saya sudah sering lakukan hampir di setiap mata kuliah saya, baik di IAIN maupun di Amikom ya, homepage saya. Pasti di dalam satu kelas itu biasanya saya wajibkan minimal satu kelompok yang bisa sampai terbit di jurnal nasional. Kenapa? Karena ini nantinya akan kembali ke profilnya teman-teman, gitu kan. Karena ya saya mengutip dari beberapa quotes tokoh, gitu kan, bahwa kalau kita pengen dikenang secara terus-menerus dalam baik kita saat masih hidup maupun sudah mati, salah satunya adalah melalui tulisan, gitu kan. Nah, itu simbolnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kita nggak tahu barangkali nanti setelah teman-teman selesai S1 ada keinginan melanjutkan ke S2. Sehingga itu bisa dijadikan portofolio, gitu kan. Karena biasanya kalau ketika di S2 akan ditanya punya publikasi atau pernah menulis atau belum, gitu kan. Ya pada saat seleksi masuk ditanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga juga bisa dijadikan sebagai portofolio bagi teman-teman yang ketika setelah lulus mau melanjutkan kerja, gitu kan. Khususnya pekerjaan di bidang swasta, gitu kan. Kalau di PNS ya acuannya kan hanya sebatas tes CPNS, gitu kan. Tapi kalau di swasta itu bisa dijadikan sebagai portofolio teman-teman. Ini loh Pak atau Bu di instansi perusahaan HRD, saya pernah menulis di sebuah artikel atau jurnal, gitu kan. Nah, itu bisa jadikan sebagai portofolio. Sebagai contoh, ini yang kemarin dari mata kuliah melihat ya, ini koneksinya agak. Ya, ini yang bisa kita lihat, ini ada pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi pada bisnis jamur crispy, Van Claire. Ini disusun oleh Mbak Khalifatun Anissa, saya, kemudian Dwi Fatma Diningrum, Eka Nuraini. Nah, ini isinya jurnalnya seperti ini. Nah, ini ada di jurnal atmaluhur.ac.id. Semoga bisa dibuka, ini koneksinya agak jelek di tempat saya. Nah, ini kemarin di semester sebelumnya, gitu kan. Nah, Dwi Fatma, Eka Nuraini, Khalifatun, saya sendiri. Ya, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hasil dan pembahasan, kan. Kemudian setelah itu kesimpulan dan daftar pustaka. Sama, ini juga walaupun kemarin di mata kuliah ekonomi digital dan kreatif, ini juga sama, salah satunya saya kenalkan Mendeley juga, kan. Nah, tujuannya untuk apa? Ya biar nanti teman-teman sudah terbiasa, gitu kan. Ya, karena mau tidak mau pasti teman-teman akan menjumpai yang namanya skripsi, gitu kan. Ya, nggak mungkin tidak, gitu kan. Nggak mungkin tidak. Kan. Kecuali kalau teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu programnya sekarang kan ada Kampus Merdeka tuh. Ya, salah satu aspek untuk menilai kelulusan boleh saja tidak skripsi, kan. Tapi harus menggantikannya dengan objek yang lain, baik itu pengabdian, kemudian magang atau proyek independen dan sebagainya, banyak aturannya. Ya, tapi saya kira kalau di IAIN masih syarat wajibnya kan skripsi ya. Begitu Mbak Awanda ya, syarat wajibnya skripsi ya. Oke, Pak. Ya, dan
Berarti teman-teman skripsi berapa semester lagi nih ngadepin skripsi? Semester depan udah bisa, Pak. Oh, semester depan udah bisa ya. Artinya kan ya teman-teman sudah punya bekal, itu tinggal dimatangkan lagi dan tentu saja nanti bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing gitu kan. Nah, karena kebetulan kalau di IAIN saya belum diamanahi sebagai dosen pembimbing skripsi gitu kan. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau diskusi banyak, insya Allah saya membuka diri gitu kan. Kalau teman-teman misalkan Pak, saya pengen ngambil topik skripsi ini gimana gitu kan. Ya, kalian boleh diskusi dengan saya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pembimbing skripsi saya belum diamanahi. Gitu kan. Ya, ada beberapa teman-teman yang berdiskusi juga dengan saya gitu kan. Ya, ini ya diskusi layaknya berdiskusi gitu kan. Bukan bukan berarti saya bantu bikinin dan sebagainya, tidak gitu kan. Saya hanya sebatas diskusi kayak kemarin ada dari kelas ekonomi syariah itu Mbak Meli, kemudian Mbak Aviatur, ya, itu banyak berdiskusi tentang penelitian di bidang KRIS ya, QR code itu untuk pembayaran digital gitu kan, yang rencananya mereka mau ngangkat skripsinya di bidang KRIS ya atau QR code gitu kan. Ya, banyak. Nah, saya jujur saya suka kalau ada mahasiswa yang berdiskusi itu otomatis saya nambah juga ilmunya gitu kan. Karena saya yakin teman-teman di sini kan punya point of view yang berbeda gitu. Jadi kita bisa saling bertukar pengalaman dan bertukar informasi dan yang mana saya mungkin belum tahu jadi tahu dan sebaliknya teman-teman kita bisa belajar bareng lah. Ya, harapannya seperti itu. Ya, nanti hal-hal lain saya infokan di grup ya, berkaitan siapa yang lolos untuk tidak ikut UAS maupun yang masih harus mengikuti UAS. Nanti saya informasikan di grup. Oke, ada lagi pertanyaan silahkan sebelum saya akhiri. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mohon maaf tadi sempat disconnect di tempat saya. Ya, saya kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan dulu sampai di sini, gitu kan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas dan lain sebagainya. Ya, karena ya ini saya juga udah 1 minggu
Ya, saya kira itu ini koneksi di tempat saya agak kurang bersahabat ya. Baik, saya cukupkan dulu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.